Kisah sahabat Nabi Thabit bin Qais, juru bicara Nabi Muhammad SAW yang mendapat 3 jaminan kebaikan. Pada waktu itu Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sebagai duta Islam ke Yathrib, nama sebelum Madinah. Ia mengajarkan Al-Quran dan memahamkan kepada penduduknya tentang perkara-perkara agama Islam. Di sana, Mus'ab tinggal di rumah As'ad bin Zurarah al-Khazraj, seorang sahabat yang ikut dalam Baitul Aqobah pertama dan kedua. Kedatangan Mus'ab bin Umair tersebut sampai di telinga Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais merupakan seorang sahabat dari golongan Ansor dan salah seorang pemuka Khazraj. Ia memiliki suara yang lantang, tegas, jelas, dan fasih, sehingga mampu mendatangkan simpati lawan bicaranya. Tidak hanya itu, Thabit juga dikenal sebagai laki-laki yang berbusana baik dan mengesankan. Pada suatu hari, Thabit bin Qais mendengar berita tentang seseorang yang datang dari Mekah dan tinggal di rumah As'ad bin Zurarah, yaitu Mus'ab bin Umair. Thabit mendengar bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Mus'ab. Ia pun menyimak dengan seksama. Mendengar keindahan lantunan Al-Quran itu, hatinya tersentuh. Tidak lama kemudian, Allah memberinya hidayah sehingga ia masuk Islam. Demikian juga Habibah binti Sahal juga masuk Islam, sehingga Thabit menikahinya. Thabit memiliki 3 anak laki-laki. Salah satunya bernama Muhammad, sehingga ia juga dikenal dengan panggilan Abu Muhammad. Thabit mendidik anak-anaknya untuk mencintai Allah dan rela berkorban menegakkan agamanya, sehingga mereka pun gugur sebagai syuhada di jalan Allah. Ketika Thabit mendengar akan kehadiran Rasulullah SAW di Madinah, ia turut hadir menyambut beliau dan Abu Bakar dengan penuh kehangatan dan kemuliaan. Thabit dikenal sebagai ahli pidato dan orasi, maka ia mewakili kaum muslim di Madinah untuk berkhutbah dalam penyambutan tersebut. Ia mengawali khutbah itu dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kepada Rasulnya. Kemudian menutup khutbahnya dengan berkata, "Wahai Rasulullah, kami akan melindungimu dan membelamu sebagaimana kami melindungi dan membela diri kami, anak-anak kami, dan istri-istri kami. Lalu apa balasannya?" Surga. Mendengar jawaban Rasulullah, Thabit menanggapinya dengan penuh rasa bahagia. "Kami ridho, wahai Rasulullah, sungguh kami ridho." Sejak saat itu, Thabit bin Qais menjadi khatib atau juru bicara Rasulullah SAW. Ia sering diminta oleh Rasulullah SAW untuk berkhutbah, berorasi, dan berpidato. Jika datang delegasi dengan para khatib dan penyairnya, Thabit akan maju untuk menyambut mereka. Pada waktu itu delegasi Bani Tamim datang menghadap Rasulullah dengan tujuan ingin menunjukkan kebolehan juru bicara mereka. Delegasi Bani Tamim masuk masjid. Mereka memanggil Rasulullah SAW. "Keluarlah kepada kami, wahai Muhammad." Rasulullah SAW merasa terganggu dengan teriakan itu, sehingga beliau keluar menemui mereka. "Wahai Muhammad, kami datang kepadamu untuk menunjukkan kebanggaan kami. Izinkan khatib dan penyair kami untuk berbicara." Saya telah mengizinkan khatib kalian, silakan berbicara. Majulah Utorid bin Hajib, juru bicara Bani Tamim, berdiri dan mulai membanggakan kelebihan-kelebihan kaumnya. Usai Utorid berbicara, ia pun duduk. Rasulullah kemudian memerintahkan Thabit bin Qais untuk berkhutbah. Berdirilah, jawablah khutbah laki-laki itu. Thabit lalu berdiri dengan tenang dan khidmat. Ia menghadap ke arah orang-orang itu dan berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Langit dan bumi adalah ciptaannya dan titahnya telah berlaku padanya. Ilmunya meliputi kerajaannya. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali dengan karunia-Nya. Kemudian dengan kehendaknya Dia menjadikan kami sebagai imam dan memilih dari makhluknya yang terbaik seorang utusan, yang paling mulia keturunannya, paling benar tutur katanya, dan paling utama kedudukannya.
Kitabnya diturunkan kepadanya dan dipercayakan kepadanya di atas makhluknya. Itu berarti ia adalah pilihan Allah dari yang ada di alam ini. Kemudian ia menyuruh manusia agar beriman kepadanya. Sehingga orang-orang muhajirin dari kalangan kaum dan kerabatnya pun beriman. Mereka adalah orang-orang yang termulia keturunannya dan yang paling baik amal perbuatannya. Setelah itu kami orang-orang Ansor adalah yang pertama menyambut seruannya. Kami adalah pembela-pembela agama Allah dan pendukung Rasul-Nya. Kalimat-kalimat tersebut keluar dengan fasih dari mulut Sabit bin Qais, sehingga membuat delegasi Bani Tamim terkagum-kagum dan tidak dapat menolaknya. Sabit bin Qais merupakan seorang laki-laki yang memiliki keteguhan iman dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memiliki kedudukan yang mulia, yakni sebagai juru bicara Rasulullah dan pahlawan perang. Akan tetapi hatinya tetap khusyuk. Saat itulah turunlah surat Luqman ayat 18 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak suka pada setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Seketika Sabit merasa sangat sedih dan menutup diri, sehingga berita tentangnya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau kemudian mengutus seorang sahabat untuk memanggilnya. Di hadapan Rasulullah SAW, Sabit berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya takut celaka. Allah melarang kami berharap pujian dengan sesuatu yang tidak kami perbuat, sementara saya menyukai pujian. Allah melarang kami bersikap sombong, sementara saya menyukai keindahan. Saya suka kepada pakaian dan barang-barang yang indah. Sesungguhnya saya takut dengan ini akan menjadi orang yang sombong. Wahai Sabit bin Qais, engkau tidaklah termasuk dalam golongan mereka. Engkau hidup dalam kebaikan, engkau mati dalam kebaikan, dan engkau akan masuk surga. Sabit begitu gembira mendengar berita tersebut dan hatinya menjadi tenang kembali. Dalam riwayat lain, turunlah surat Al-Hujurat ayat 2 yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ketika turun ayat tersebut, Sabit menutup diri di rumah dan tidak hadir di masjid, sebab ia merasa dirinya lah yang mempunyai tabiat suara keras. Ia meyakini bahwa pasti masuk neraka karena seluruh pahalanya telah hilang. Setelah beberapa waktu, Rasulullah SAW tidak melihat kehadiran Sabit bin Qais. Beliau bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, Wahai Abu Amr, ada apa dengan Sabit? Apakah dia sakit? Dia adalah tetangga saya, ya Rasulullah. Tetapi saya tidak mendengar bahwa dia sakit. Kemudian Sa'ad mendatangi Sabit dan menyampaikan pertanyaan Rasulullah SAW kepadanya. Maka Sabit berkata, Ayat itu turun dan kalian telah mengetahui bahwa di antara kalian saya termasuk orang-orang yang paling tinggi suaranya, melebihi suara Rasulullah SAW. Maka saya termasuk penghuni neraka. Setelah mengetahui keadaan Sabit, Sa'ad menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan tentang keadaannya. Rasulullah SAW pun berkata, Pergilah kepada Sabit dan katakan kepadanya bahwa dia bukan penghuni neraka, tapi dia adalah penghuni surga. Sa'ad kemudian kembali menemui Sabit dan mengabarkan berita gembira tersebut. Mendengar hal itu, Sabit sangat bahagia. Ayat tadi memberikan tuntunan dan anjuran tata cara berakhlak kepada Rasulullah SAW. Secara umum, ayat tadi juga menjelaskan agar manusia menjadi beradab, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan menjauhi larangannya. Demikian kisah Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Kelebihan yang dimiliki Sabit antara lain, ia mendapat kedudukan yang mulia sebagai juru bicara Rasulullah SAW. Beliau juga menjamin Sabit mendapatkan 3 hal, yaitu hidup dalam kebaikan, mati dalam kebaikan, dan akan masuk surga. Kita dapat meneladani sikap Sabit yang takut melakukan larangan Allah dan Rasul-Nya.
Selain itu, meskipun mendapat kedudukan yang mulia, tetapi hatinya tetap tenang dan khusyuk, tidak menyombongkan diri. Wallahu a'lam bishawab.